Waalaikumsalam, Mami. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, ada apa ini? Izin Bu Rina, barangkali bersedia saya ingin melakukan coaching. Oh, boleh, Bapak Hamid. Iya, bagaimana anak-anak sudah efektif? Apalagi ada jam kosong di kelas? Kebetulan hari ini sedang ada guru yang studi, jadi waktu yang benar ini saya manfaatkan untuk coaching. Oke, baik. Alhamdulillah juga saya juga lagi ada waktu kosong, jadi kita bisa melakukan proses coaching ya, Pak Hamid ya. Alhamdulillah. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak Hamid? Alhamdulillah baik. Cuma ada sedikit yang ingin saya diskusikan terkait permasalahan kelas. Oke, kira-kira itu apa ya Pak permasalahan yang lagi dihadapi Pak Hamid di kelas saat ini? Saya merasa khususnya di kelas saya ketika pembelajaran matematika itu anak tuh sedikit minatnya kurang gitu ya. Oke, agak turun atau memang sudah statis kurang dari awal tuh Pak? Kalau dilihat dari awal masuk sepertinya memang statis kurang. Jadi memang kurang aja tidak ada grafik perubahan gitu ya. Betul. Oke, nah dari permasalahan itu nih Pak, kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai setelah proses coaching kita yang untuk diterapkan di kelas Pak Hamid? Tujuannya? Tujuannya saya sih ingin minat anak-anak itu lebih meningkat dan ketika pembelajaran matematika itu bisa lebih memahami dari segala materi yang saya sampaikan. Oh gitu, ya amin ya. Nah, tujuannya sangat bagus banget sih Pak ya. Saya juga mendukung penuh, kebetulan juga matematika itu hampir di kelas semua kelas bahkan pasti sudah beranggapan sulit, banyak yang tidak suka, kurang minat, betul sekali Pak. Nah kira-kira nih Pak, dari tujuan itu adakah sesuatu solusi atau pencapaian atau gebrakan yang akan Bapak lakukan di kelas? Dari evaluasi saya selama ini, saya lihat sih mungkin metode pembelajaran saya yang kurang menarik ketika menyampaikan di kelas. Jadi rencananya sih saya ingin menerapkan kombinasi metode pembelajaran yang interaktif dan inovasi. Contohnya mungkin saya akan mencoba membuat literasi dan literasi digital. Oh, keren banget tuh Pak. Berarti pemanfaatan IT-nya juga Betul, ya. ditingkatkan di situ ya. Insya Allah sih Pak, kalau dengan metode dan solusi yang Bapak sampaikan, Insya Allah minat anak akan meningkat. Amin. Amin. Terus Pak, boleh saya bertanya nih ya Pak ya, Silakan. kira-kira nih kalau dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini ya Pak, itu bagaimana proses pembelajaran matematika dan minat anak terhadap pelajaran matematika untuk saat ini sebelum Bapak melakukan solusi? Kalau saat ini sepertinya masih ada di rank 5. Oh, 5 ya, cukup di tengah ya, Betul. middle tapi menuju ke bawah Iya. gitu ya. Iya Pak, memang kalau udah di angka skala 5 kita perlu sebuah perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan paling enggak di angka yang kita harapkan. Betul. Nah, ngomong-ngomong untuk peningkatan angka, kira-kira Bapak ingin nanti setelah menerapkan solusi Bapak nih yang tadi pembelajaran interaktif, nanti ada di angka berapa nih? Skala 1 sampai 10. Harapan saya sih bisa sampai di angka 8, apalagi mungkin di 9 ya. Wow, Karena amin. untuk 10 sepertinya prosesnya mungkin masih panjang di sana. Karena berdasarkan yang saya alami, apalagi di matematika ini, karena angkatan yang tahun ini mungkin dia melewati fase di mana ketika COVID, mereka tuh di kelas 3-4 itu merupakan dasar di matematika. Karena daring ya, mungkin Iya, pembelajarannya iya betul tidak maksimal seperti kita tatap muka, jadi mungkin kesulitannya di sana. Kalau saya mau mengulas di materi sebelumnya sepertinya waktunya tidak. Iya. Mungkin itu sih tantangannya. Apalagi Bapak sekarang udah di kelas 5. Betul, materinya sudah. Selain itu juga memang kalau di angka 10 itu agak berat karena Betul. anak-anak kita, murid-murid kita itu bersifatnya heterogen, bermacam-macam, tidak sama semua. Nah, bagus banget nih Pak Amin. Lalu Pak, kira-kira nih kapan nih Bapak mau menerapkan solusi dari permasalahan yang Bapak ambil tadi? Rencananya saya akan mencoba pembuatan modul ajarnya di hari Selasa tanggal 10 September. 10 September 2024. Baik, nanti kalau tanggal 10 September 2024 izinkan saya ya
Siap. dalam proses Wah, pembelajaran. malah makin seneng nih. Untuk melihat observasinya nih, Sharing-sharing. kira-kira Betul. iya dari coaching kita nih Bapak penerapannya bagaimana? Siap. Oh iya, satu lagi nih Pak, kita kan namanya berbicara rencana pasti ada yang namanya solusi alternatif. Apabila solusi yang Bapak ambil kurang efektif, dilihat kurang efektif, kira-kira Bapak punya solusi lain nggak Pak? Kalau memang itu kurang efektif, rencananya saya akan kombinasi dengan forum grup diskusi mungkin ya, diskusi kelompok, karena kan ada beberapa anak yang memang di matematikanya dia sudah lebih cepat paham. Jadi mungkin mereka yang akan menjadi tutor sebaya buat teman di kelompoknya masing-masing. Mungkin itu Bu. Iya, kelompoknya itu bersifatnya bagaimana Pak? Homogen atau heterogen nanti? Bersifatnya heterogen. Iya. Jadi kemampuan murid yang tidak sama kami akan kombinasi dengan murid-murid yang sudah lebih paham di kelompoknya masing-masing. Jadi bisa saling belajar di Betul, teman tetap sebaya. Keren banget Pak Hamim untuk ini sekarang kita sedang melakukan yang namanya praobservasi ya Siap. Pak ya. Praobservasi di tahap coaching ini saya harapkan semua rencana Pak Hamim nanti bisa berjalan Amin. dengan baik dan sesuai dengan keberhasilan dan harapan yang Bapak Amin. inginkan. Baik, terima kasih ya Pak Hamim untuk Sama-sama. informasinya. Terima kasih waktunya. Ya. Mohon dukungan dan Siap. bantuannya berikan untuk Baik. peningkatan minat belajar di Pak. Iya, iya. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, Bapak Hamim. Saya izin mau melakukan observasi kelas. Apakah diperbolehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di kelas kita tercinta untuk melanjutkan materi pembelajaran hari ini. Baik, seperti biasa kita akan mulai dengan membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Kiri. Beri salam. Kembali. Baik, terima kasih Maria, terima kasih yang lain. Semoga dengan kita berdoa hari ini kita dimudahkan dalam belajar. Amin ya Robbal. Hari ini terima kasih untuk sekretaris sudah mencatat tugasnya. Yang tidak masuk ada Rizky, Tias dan Kakak. Teman kita tadi sudah mengabarkan ke Bapak bahwa hari ini tidak bisa ikut pembelajaran karena sakit. Mari kita doakan bersama semoga teman-teman yang sudah diberikan sakit segera. Amin ya Robbal. Oke, hari ini kita belajar apa ya? Jadwalnya matematika. Ini Bapak sudah bikin slide PowerPoint. Biasanya nih matematika ini menjadi momok yang menakutkan ya buat sebagian dari kalian. Tapi Bapak harap mindset kalian bisa berubah. Karena semakin kita tidak suka sesuatu, pastinya kita tidak akan pernah bisa menguasai. Sudah siap matematika belajar? Sudah. Oke. Silakan dilihat slide yang sudah Bapak siapkan, yang posisi badannya
menghadap ke belakangnya boleh diputar dulu. Ya. Ini Bapak kasih title yaitu matematika itu menyenangkan. Jadi jangan sampai kalian sebelum menyerah sebelum berperang. Jadi kita harus menyukai dulu supaya nanti bisa untuk melakukan pembelajaran yang baik. Kita akan segera mulai. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa, sudah Bapak absen dan biar semangat kita nyanyi. Bapak yakin ini lagunya sudah familiar ya? Dapat semuanya? Dimensi profil pelajar? Suara masih keluarin ya, supaya lebih semangat. Oke, baik. Yang belum hafal boleh lihat liriknya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh, suaranya dikeluarkan. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita semua. Baik. Kenapa kita sebelum mulai Bapak kita menunjukkan dimensi pelajar? Tujuannya ini bukan hanya di pokok, tapi kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Pelajar Pancasila beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Jadi kita harus menjalankan ibadah sesuai agama dan ajarannya. Berakhlak mulia, sopan santun. Jadi ketika apapun orang murid kalau tidak punya adab nilainya tetap. Kalau dalam matematika itu berapapun nilai kalau dikalikan bilangan 0 hasilnya itu sama. Kamu pintar banget nih nilai 100, tapi nggak punya sopan sama guru, nggak punya setia kawan sama teman, tetap nilai. Pendidikan global, wawasannya luas, nggak udir, ya. Gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar alat kritis nih, ya, yang harus dikembangkan. Kenapa? Kadang-kadang kalau lagi belajar maunya ya disuapin istilahnya gitu. Jadi kalian harus bisa lebih aktif. Nah, apalagi matematika, Bapak harap semuanya menyukai dulu, ya. Jangan sampai sebelum belajar nggak bisa nggak sih kalau awalnya udah mindsetnya seperti itu?
Ibarat kalian tadi Bapak lihat ada yang bawa tumbler, itu kan ada air minumnya. Kalau air minum tumbler itu tutup, ketika dimasukin air bisa masuk nggak? Nggak kan? Sama halnya kita mau belajar, khususnya matematika. Di pikiran kita kok, aduh saya nggak bisa ngitungnya, aduh rumusnya pusing. Artinya bagaimana air yang masuk? Karena pikirannya udah berpikir matematika. Oke, satu lagu lagi. Bapak sengaja cari lagu ini supaya kalian bisa lebih enjoy belajar matematika. Nama judul lagunya Lupa-lupa tapi ingat matematika. Kadang-kadang gitu kan, Pak ingat tapi lupa. Dengerin dulu nanti baru. Ini lagu kuburan band, saya udah tahu. Biar bisa jawab soal bukan cuma nyalin aja. Ini enak. Sambil ikut nyanyi boleh, liriknya ada. Nadanya gampang. Nggak ada ya. Go. Lupa. Lupa lagi caranya. Dan keras. Lupa lagi rumusnya. Oke, siapa ya? Ingat lagi konsepnya. Biar kita bisa mengerjakan soalnya. Sekali lagi. Lupa lagi caranya. Oke, good. Lupa lagi rumusnya. Ingat lagi konsepnya. Biar kita bisa mengerjakan soalnya. Jangan lupa tetap ingat biar bisa jawab soal. Oke, lagu ini ngingetin kita supaya jangan lupa-lupa, tapi ingat. Terus tadi di depan jangan cuma bisa nyalin. Matematika itu bukan hanya hasil, tapi proses dalam menjawab soal yang menjadi utama. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk materi, Bapak mau tes konsentrasinya dulu. Masih ingat tuh bit? Bit 1, 2, and 3 aja lah. Oke, kita akan latih konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Oke, badannya boleh ambil posisi nyaman di atas meja aja deh, ya. Harus kompak ya. Konsentrasi. Posisi. Beat 1. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 2. Beat 2. Beat 3. Kurang kompak. Beat 3. Oke, lumayan lah. Tandanya masih ada yang bule, mungkin masih belum. Oke, Bapak mau coba kelompok 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 4, 5-nya. Siap? Posisi beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 2. Beat 3. Oke, kasih tepuk tangan. Lebih kompak
posisi. Beat 1, beat 1, beat 2, beat 2, beat 3. Oh, acong. Oke, ulangi, konsentrasi ya. Beat 3 nih masalah. Beat 1 dulu. Beat 1, beat 1, beat 2, beat 2, beat 3. Oke, kalau makan tepuk tangan untuk temannya. Oke, intinya tepuk beat itu supaya kalian konsentrasi. Bapak nggak mau badannya di sini, tapi pikirannya melayang-layang di rumah. Waduh, ntar pulang makan apa ya? Masih lama pulangnya. Atau ntar istirahat juga jam apa ya? Jadi Bapak harap fokus ikuti pembelajaran yang akan kita lakukan. Siap? Siap. You ready? Ready. Yes, I'm ready. Gitu. Lagi, are you ready? Yes, I'm ready. Kita lanjut slide berikutnya. Hari ini kita mau belajar apa sih? Materi pokoknya adalah Jangan. aljabar. Aljabar adalah salah satu ilmu dalam matematika. Lalu yang ingin kita capai pembelajarannya ada 3. Diharapkan setelah kita belajar hari ini kalian bisa membandingkan juga jumlah juga, terus menjelaskan pengertian rasio, dan yang terakhir menyelesaikan masalah sehari-hari dengan rasio. Oke, dia bingung rasio. Terus apa menyelesaikan masalah? Yang hidup saya banyak masalah. Baik, nanti kalian akan tahu. Jadi inti pembelajaran kita ada 3 yang akan kita capai. Oke, tadi habis ngomongin makanan, gambarnya keluar makanan. Ada yang tahu ini gambar apa? Pizza. Rehan bagi pizza. Baik, masih ingatkah kalian dengan ini? Yang Bapak ingetin bukan pizzanya, tapi materi sebelum ini. Apa sih kalau ada gambar gini dipotong? Apa ya? Nah, kita sudah belajar tentang pecahan. Pecahan itu ada berapa jenis sih? Pecahan campuran, biasa, desimal. Good. Nah, ini ada pizza dipotong jadi pecahan. Coba, nih masih ingat kalau satu buah pizza dipotong di tengah jadi bentuk pecahannya berapa ya? 1/2. Kalau ada 1 dipotong 3, ada 1 dipotong 4. Rasio yang akan kita pelajari hari ini itu berhubungan erat dengan pecahan. Yang kemarin sudah berkompetensi dengan materi pecahan, insya Allah tidak akan ada. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada 4 lingkaran dengan potongan dan warna yang berbeda. Kita lihat gambar A. Di sana ada berapa warna? Warna apa aja? Merah dan putih. Yang B? 2 juga. Yang C? 2. Yang D? 2. Maksudnya apa sih warna tersebut? Kita lihat dari yang B. Nah, kita lihat pada gambar A. Berapakah jumlah bagian warna merah dan putih? Merahnya ada 1, putihnya 1. Gambar B. Berapakah jumlah bagian ungu dan putih? Ungunya 2, putihnya 1. Tadi merah 1, putih. Bagian B-nya ungu 2, putih 1. Nah, jadi kalau tadi kita belajar pizza yang dipotong saja, sekarang kita belajar tentang membandingkan atau rasio. Jika ditulis, maka rasio atau perbandingannya adalah warna merah 1 bagian dan warna putih 1 bagian. Bisa kita tulis rasio perbandingan adalah 1/1. Tanda perbandingan biasa ditulis seperti tanda
bagi. Dibacanya dibanding atau perbandingan. Yang kedua, ada dua warna ungu, ada satu warna putih. Jika ditulis perbandingannya berarti 2 berbanding 1. Warna yang ditulis di depan dia menjadi pembanding yang depan. Kata ungu ditulis duluan, berarti 2 ini adalah perbandingan untuk warna ungu 2 dan warna putih 1 ini untuk warna. Jadi rasio atau perbandingan seperti itu, membandingkan sesuatu dengan yang sedikit. Nah, kalau gambarnya kayak gini, gambar apa sih ini? Pohon. Banyak nggak pohonnya? Banyak. Tapi kalau dilihat dari jenis pohonnya, ada berapa jenis pohon? 2. Pertama pohon apa nih? Cemara. Yang kedua? Pohon tujuh. Ini ada 2 jenis pohon cemara. Ada 2 jenis pohon. Yang satu pohon cemara, yang satu tujuh merah. Bagaimana kalau rasio perbandingan pohon berikut dan bagaimana cara menghitung perbandingan dalam kehidupan nyata? Yuk kita simak video pembelajaran. Dan silakan disimak videonya, konsentrasi supaya kalian bisa paham materi tentang rasio. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang konsep rasio. Ini ada satu cerita di mana di suatu sekolah anak ikut berpartisipasi dalam memperingati Hari Salju Kita Kawan. Pak Guru berpesan bahwa besok kita akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Dalam menanam bibit pohon, kita harus memperhatikan jarak antar bibit pohon tersebut. Kemudian ada sesuai pertanyaan, kenapa kita harus memperhatikan jarak, Pak? Pak Guru menjelaskan, pengaturan jarak pada saat menanam bibit pohon bertujuan untuk memberi ruang agar pohon yang ditanam tumbuh dengan baik. Kita juga dapat mengatur susunan penanaman bibit pohon berdasarkan rasio. Nah, pengaturan susunan penanaman bibit pohon ini menggunakan konsep rasio. Rasio adalah perbandingan 2 besaran yang sama. Nah, untuk lebih paham lagi tentang konsep rasio dan penggunaan rasio dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lakukan pembahasan selanjutnya. Nah, pada hari ini, adik-adik akan mempelajari tentang perbandingan mana sehingga mampu membandingkan nilai. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan pengertian rasio. Kita masuk pada yang pertama ya. Setelah dasar mentari akan melakukan penanaman bibit pohon bersama-sama. Bibit tersebut akan ditanam langsung oleh siswa di tribun sekolah dengan didampingi dengan guru. Siswa diminta untuk membeli bibit pohon dan dibawa ke sekolah. Nah, jika terdapat 2 paket bibit pohon dengan harga yang berbeda, bagaimana kalian menentukan bibit pohon yang akan dibeli? Jadi di sini ada ketua kelas 6 yang pergi ke sebuah toko untuk membeli bibit pohon. Nah, di toko tersebut dia menemukan ada 2 paket bibit pohon, yaitu paket A dan paket B. Nah, pertanyaan pertama, paket manakah yang memiliki jumlah bibit yang lebih banyak? Pertanyaan kedua, paket manakah yang harganya lebih murah? Pertanyaan ketiga, menurut kalian paket bibit pohon manakah yang sebaiknya dibeli Agustus? Sekarang kita jawab ya. Kita jawab pertanyaan pertama, paket manakah yang memiliki jumlah bibit yang lebih banyak? Sekarang kita lihat paket A itu ada berapa bibit? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bibit. Nah, paket B 1, 2, 3 ada 3 bibit. Jadi paket yang memiliki jumlah bibit yang lebih banyak adalah paket A. Kemudian kita lihat. Oke, jawaban untuk pertanyaan kedua, paket manakah yang harganya lebih murah? Lihat, paket A itu harganya 50.000, paket B harganya 40.000. Nah, dengan membandingkan ini berarti lebih murah adalah paket B karena harganya 40.000. Jadi paket B yang harganya lebih murah. Kemudian yang ketiga,
bibit pohon manakah yang sebaiknya dibeli oleh Aptos? Nah, untuk menentukan ini kita harus menentukan harga masing-masing bibit. Jadi kita harus mencari harga satu bibit di paket A berapa, kemudian harga satu bibit di paket B berapa. Caranya adalah kita cari dulu yang bibit A ya. Jadi satu bibit A itu sama dengan harganya dibagi jumlah bibit. Harganya ini 50.000. Jumlah bibitnya ada 4 bibit. Jadi 50.000 dibagi 4 dapat 12.500 rupiah. Jadi harga satu bibit A itu sama dengan 12.500 rupiah. Sekarang kita berhasil paket B ya. Jadi sama dengan paket A tadi. Jadi harga satu bibit B sama dengan harganya dibagi jumlah bibit. Harganya 40.000 dibagi 3 dapat 13.333 rupiah. Nah, jika dibandingkan, ternyata yang lebih murah adalah bibit A, sehingga Aptos sebaiknya membeli paket A karena dia lebih murah. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke pengumuman kedua. Pada gambar terakhir terlihat pohon cemara di mana di sisi sebelah kanan pohon sekolah, dan di sisi sebelah kiri pohon pucuk merah. Jadi ini ada pohon cemara di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada pohon pucuk merah. Satu pohon pucuk merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan tanah luas dengan satu pohon cemara. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan dalam menanam pohon di sisi kanan dan kiri kanan adalah untuk setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Nah, permasalahan pertama, jenis pohon apakah yang lebih banyak ditanam? Permasalahan kedua, berapa banyak pohon pucuk merah dan pohon cemara? Permasalahan ketiga, tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dan pohon cemara. Sekarang kita bahas satu persatu pada sama-sama kita. Terus pohon apakah yang lebih banyak ditanam? Yang itu sama-sama ya. Kita lihat dari pucuk merah dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi pucuk merah itu ada 4 pohon. Yang cemara 1, 2, 3, 4, 5 pohon. Jadi terdapat 6 pohon cemara. Dengan demikian, pohon yang lebih banyak ditanam adalah pohon cemara. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak pohon pucuk merah dan berapa banyak pohon cemara? Kita sudah ketahui pohon pucuk merah ada 4 pohon, pohon cemara ada 6. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dengan pohon cemara. Nah, pucuk merah berbanding pohon cemara. Banyaknya pohon pucuk merah ada 4, banyaknya pohon cemara ada 6, berarti 4 banding 6. Nah, ini bisa dituliskan begini atau seperti pecahan juga 4/6. Nah, untuk mengingat-ingatannya, jadi 4 dan 6 ini bisa dibagi 2 ya. Jadi 4 dibagi 2, 6 juga dibagi 2, sehingga diperoleh 2 banding 3 atau 2/3. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 3. Rasio adalah perbandingan 2 besar. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk A banding B atau A per B. Dan A per B ini dibaca rasio A terhadap B. Contohnya, rasio jumlah pohon pucuk merah dan cemara adalah 4/6. Nah, 4/6 ini berarti setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Jadi 4/6 ini kita akan sekali lagi, artinya adalah setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Oke, pertanyaan adik-adik bisa bahas semua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Silakan kerjakan di buku kita. Terima kasih. Oke, dari video tadi sudah dijelaskan, jadi
ada berapa contoh permasalahan? Ada 2 ya. Pertama, apa yang disajikan tadi? Memilih bibit. Jadi ada 2 paket bibit. Bibit A dan bibit B. Bibit A jumlahnya berapa sih? 4 pohon, harganya 50. Bibit B jumlahnya 2 pohon, harganya 40. Jadi nanti dibandingkan. Jadi kita mau beli, kita pilih yang mana? Itu kan tadi ya. Yang harus dilakukan adalah mencari dulu satuan pohonnya berapa. Sebagai perbandingan, kita mau membeli harga atau jenis pohon yang mana yang lebih menguntungkan. Setelah dihitung, didapat kesimpulan yang diambil bibit pohon yang mana? Yang karena lebih. Permasalahan yang kedua tentang yang tadi Bapak sajikan di awal ya, ada gambar cemara dan cucuk. Ada pohon cemara 4 berbanding balik. Ya benar. 4 berbanding. Jadi pohon cemara ini akan ditanam di area. Di situ disajikan dari permasalahannya. Setiap 4 pohon cemara ada 6 pohon cucuk. Jadi dibandingkan supaya apa? Supaya luasnya jadi pas dan terbalik ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut di bahan ajar berikutnya supaya kamu lebih paham lagi tentang rasio atau berbanding. Nah, ini ada contoh soal. Umur ibu adalah 35 tahun dan umur ayah adalah 40 tahun. Pertanyaannya, berapakah perbandingan umur ibu dan ayah? Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian bisa menarasikan soalnya umur ibu dibandingkan umur ibunya sudah diketahui yaitu 35 dan umur ayah 4. Bagaimana kita mendapatkan rasionya? Yaitu dengan cara 5 ini membagi atau mencari KPK dari 35 dan 35 dan 40. Mencari KPK sudah pernah belajar. Di pecahan pun kemarin kita sudah melakukan. 35 dan 40 kita dapat KPK-nya yaitu 35 dibagi 5 hasilnya 40 dibagi 5 hasilnya. Jadi rasio ibu dan ayah adalah 7 berbanding 8 atau 7/8. Apakah ini bisa diperkecil lagi? 7 berbanding 8 sudah menjadi nilai tadi sudah dikasih tahu atau disimpulkan. Rasio itu adalah nilai terkecil dari 2 perbandingan yang Pak, kalau masih bisa diperkecil dulu. Karena ini sudah jadi nilai yang paling kecil, jadi cukup sampai sini. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah 7 berbanding 8. Langkahnya seperti itu. Jadi dari kalimat atau soal berbentuk narasi, kamu harus menyimpulkan ubah dengan kalimat-kalimat kita yang mudah. Ya, jadi kan 35 dibanding 40 cari KPK-nya. 35 dibagi 5 7, 40 dibagi 5. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kalau tadi ngomongin umur, sekarang perbandingan siswa. Dalam satu kelas ada 36 orang, 20 diantaranya adalah siswa perempuan. Tentukan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Yang harus pertama kita lakukan adalah jumlah siswa laki-laki sama dengan jumlah siswa dikurangi jumlah siswa perempuan. Karena jumlah siswa perempuannya sudah diketahui dan jumlah seluruh siswanya sudah diketahui. Ini cari jumlah siswa laki-laki tinggal jumlah seluruh siswa dikurang jumlah siswa perempuan.
baru kita bisa membuat perbandingannya. Kalau kita belum tahu jumlah siswa laki-laki, kita tidak bisa membuat perbandingan. Karena pertanyaan berikutnya adalah tentukan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Setelah udah tahu nih, oh ternyata laki-lakinya 16, perempuannya 2. Seperti tadi lagi, jumlah siswa laki-laki 16, jumlah siswa perempuan cari KPK 16 dan 20, yaitu 16 bagi 4, 20 bagi, hasilnya 4 berbanding gampang? Gampang, apalagi kalau perkaliannya sudah, ya Bapak yakin tidak ada masalah. Yang perkaliannya masih lupa ingat sekali langsung, nah itu ya harus dilancarkan. Oke, next contoh soal berikutnya. Nah, ini ada lagi nih. Bandingin umur sudah, membandingin jumlah murid laki-laki perempuan sudah. Sekarang pertanyaannya yang berkacamata. Kalau kita sendiri sama Bapak ya kan? Perbandingan jumlah siswa di kelas yang berkacamata dan yang tidak berkacamata. Ingat, ketika ada soal yang ditulisnya di depan, ya, Farel? Ya, silakan ya. Tutup lagi ya. Bang ulangi. Ketika di dalam narasi soal, jumlah siswa di kelas yang berkacamata ini di depan dan yang tidak berkacamata di belakang, di dalam perbandingannya yang di depan ini adalah yang ditulis terlebih. Jadi yang berkacamata 3 perbandingannya, yang tidak berkacamata 4. Jadi perbandingannya 3 berbanding 4. Jika jumlah siswa berkacamata adalah 15 orang yang ditanyakan, tentukan banyak siswa yang tidak berkacamata. Di sini Bapak sajikan ada 2 cara. Cara pertama, supaya kamu bisa mengilustrasikan soal dan bisa lebih mudah dalam. Kamu definisikan dulu. Oh, ada siswa berkacamata, ada siswa tidak berkacamata. Acuannya adalah soal, jangan sampai salah. Perbandingannya 3 berbanding 3 banding. Yang ditanyakan apa? Tentukan banyak siswa yang tidak berkacamata. Dengan jumlah siswa yang berkacamatanya sudah diketahui. Berarti jumlah yang berkacamatanya sudah diketahui kan? 5. Yang ditanya ini adalah siswa yang tidak berkacamata. Kita lambangkan dengan X. Jadi X ini adalah yang akan nilai yang dicari. Kita abaikan dulu 20, 5 dan 5 nya kita abaikan dulu. Langkah yang pertama adalah kamu lihat jumlah siswa yang berkacamata 15 dari perbandingannya 3. Arti 15 dibagi hasilnya 15 dibagi 3 hasilnya acuannya adalah 5. Ya. Sekarang kita yang mencari siswa yang tidak berkacamata. Di sana sudah diketahui berarti 3 dikali 5 adalah 5. Karena perbandingan yang tidak berkacamata itu 4, berarti sama hal dengan yang pertama, 4 dikali 5. Mencari X adalah 4 dikali 5. Hasilnya 20. Jadi jawabannya siswa yang tidak berkacamata adalah 20 orang. Itu cara yang pertama. Ketika kamu belum paham konsepnya, pakailah cara yang pertama. Tapi kalau kamu udah paham, kok saya kayaknya udah tahu deh, kita bisa pakai cara yang kedua. Karena cara yang kedua ini berhubungan dengan rumus. Ya, di matematika itu ada konsep, ada rumus. Jadi kan lupa lagi konsepnya, gitu kan? Jadi kalau konsepnya sudah paham, rumus ini bisa membantu pengajaran menjadi lebih paham. Oke, kita masuk ke rumus. Nilai X. Nilai X ini adalah nilai yang dicari, yaitu siswa yang tidak berkacamata. Oke, perhatikan sini. Badannya tegak. Medan, Baim. Nilai X kita bisa cari dengan perbandingan X dibagi perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Caranya ada di samping.
perbandingan X yaitu adalah 4. 4 di sini adalah perbandingan yang nilai atau yang siswa yang tidak berkacamata. 4 per 3. 3 di sini adalah siswa yang berkacamata. 4 per 3 dikali jumlah siswa yang berkacamata. Jadi 4 per 3 dikali 5. Kemarin kita udah belajar tentang mengalihkan pecahan dengan bilangan. Kita bisa pakai sistem coret karena 15 ini bisa dibagi 3, coret hasilnya 4 dikali 5. Cepat cara 1 apa cara 2? Cara 2. Tapi yang penting konsepnya harus paham lebih dahulu. Jangan kok langsung cara 2 Pak, ngalihinnya kebalik 3 kali 4. Jadi yang ketemu nanti yang siswa yang berkacamata ya. Oke, kita lanjut lagi contoh soalnya biar lebih paham. Di sini ada permasalahan dalam kehidupan lagi tentang ayam. Coba, Bapak mau dengar suara Raihan? Kan baca yang kerasan soalnya. Kelihatan kan? Pokoknya Raihan pakai dulu kacamatanya. Yang deket deh, Satria, ya baca ya. Soalnya keras. Terus perbandingan betina 3 berbanding 3. 250 ekor. Tentukan banyaknya ayam jantan dan ayam betina masing-masing. Oke, seperti yang tadi konsepnya dulu kamu pahami. Ayam jantan, ayam betina, dan ayam telur. Ini yang sudah ada di soal, yang sudah diketahui. Ayam jantannya perbandingannya berapa? 3. Ayam betinanya 7. Ayam seluruhnya kan belum ditahu ini. Kalau ada soal seperti ini, kamu tambahkan saja perbandingan ayam jantan dengan ayam betina 3 tambah hasilnya. Karena ayam jantan dan ayam betina nggak diketahui, kita lambangkan ayam jantan adalah X, ayam betina adalah Y. Ini kita abaikan dulu ya. Jadi yang baru diketahui adalah jumlah seluruh ayam yaitu 250. Ini 25 belum kita ketahui. Kita ngerjainnya dari yang sudah diketahui kedua-duanya. Jumlah ayam seluruhnya perbandingannya 10 dan jumlahnya 250. 10 dikali berapa biar 250 atau 250 dibagi 10 hasilnya berapa? 25. Di sini kita dapat nih 25 Pak. Berarti perbandingan ayam jantan dan betina kita kalikan 25. 7 dikali 25, 3 dikali 7 dikali 25 hasilnya 175. 3 dikali 25 hasilnya 75. Kita bisa menjawab ayam jantan jumlahnya 75, ayam betina jumlahnya 175. Kalau mau koreksi kerjaan kita benar atau salah, kita tambahin aja 75 tambah 175 benar nggak sih? 175 ditambah 7 0, 1, 5 sifat 1, 1 berarti perbandingannya sudah tepat. Itu konsep cara membuat. Rumus lagi sama saja, yang penting kamu paham. Kalau tadi kan variabelnya hanya 1, kalau sekarang variabelnya 2. Tinggal dibalik saja. Nilai X di sini untuk mencari ayam bukan jantan. Kalau mencari ayam jantan berarti 3 yang di atas karena rasio ayam jantannya dibagi jumlah seluruh ayam. 3 dibagi 10 dikali jumlah ayam
ayamnya. Ini perbandingan liter susu ayam, ini jumlah ayamnya. 3/10 dikali 205. Biasakan penyederhanaan supaya kamu mengalihkannya nggak terlalu banyak. 250 bisa dibagi 10, coret jadi 20. 3 dikali 25 artinya 70. Ya, silakan. Begitupun halnya dengan mencari variabel y, hanya dibalik saja. Kalau tadi x-nya 3 yang di atas, kalau y karena mencari yang betina berarti itu 7/10-nya sama, rasio seluruhnya dikali 205. Coret lagi 7 dikali 25 hasilnya 100. Gampang 1, 2? Pastinya ya. Dengan catatan konsepnya sudah paham terlebih dahulu. Dan perkaliannya intinya kalian dengan dibolak-balik. Oke, ini yang sama saja selisih. Nah, ini yang terakhir. Kalau tadi perbandingannya cuma 2, sekarang ada narasi soal yang membandingkan 3 perbandingan. Udah, dulu. Boleh yang suaranya keras. Elva, boleh baca yang keras Elva. Lihat jelas kan? Soal yang ini dibandingannya ada 3 perbandingan. Oke, jadi apa sudah baca? Aku ulang kembali. Budiman akan menjual beras dengan mencampur jenis yang disebut beras A, B, dan C. Perbandingan beras A 2, beras B 3, beras C 5. Jika banyaknya beras campuran dihasilkan adalah sebanyak 5 kuintal, 1 kuintal itu adalah 100 kilogram. Tentukan banyak masing-masing beras jenis A, B, dan C. Seperti yang sudah tadi kita bahas, yang pertama kamu lakukan adalah menerjemahkan soal ini dengan konsep cara 1, atau kalian setelah berliterasi kamu harus bernumerasi. Maksudnya apa sih ini soalnya? Sudah baca, oh ternyata beras A perbandingannya 2, beras B perbandingannya 3, dan beras C perbandingannya 5. Itu yang diketahui kan? 2, 3, dan 5. Terus di sini kita tahu juga, jika banyak beras campuran yang dihasilkan adalah 5 kuintal. 1 kuintalnya adalah 100. Sama seperti contoh yang sebelumnya. Berarti kita harus cari rasio jumlah seluruh beras campuran. 2 tambah 3 tambah 5. Hasilnya 10. Ada yang tahu 500 dari mana? 10 kali 5. Kenapa 50? Nah, 500 di sini dari 5 kuintal. Kan dibilangin, ini ada beras nih A, B, C dicampur. Setelah dicampur dari 3 jenis, dia mendapatkan 5 kuintal. 1 kuintal itu 100 kilo. Jadi kalau 5 kuintal, 5 dikali 100, ya itu 5. Rasionya 10, jumlahnya 500. Berarti 500 dibagi 10, yaitu atau 10 dikali 50, yaitu 5. Kalau ininya sudah ketemu, berarti ini pun sama, tinggal dikali 50 semuanya. 5 kali 50 250, 3 dikali 50 150, dan yang terakhir 2 dikali 50 100. Jawab beras A 100, beras B 150, dan beras C 250.
Meng-cross check jawabannya sama dengan cara yang tadi. Jadi jumlahin duluan. Kalau hasilnya 500, berarti jawaban kita sudah tepat. Cara keduanya juga sama kayak tadi kan, sama persis kan. Hanya bedanya kalau tadi 2 perbandingan, ini 3. Ada X, ada Y, dan ada Z. Caranya sama saja. 2/10 dikali 500 karena rasio untuk berat hanya 2. Y-nya 3 dan Z-nya 5. Caranya sama saja, dikalikan untuk mengetahui berapa jumlah berat A dan berapa jumlah berat B dan berapa jumlah berat C. Oke? Itu cara mengerjakan rasio perbandingan dalam permasalahan sehari-hari. Supaya lebih paham, sekarang kita waktunya berdiskusi. Bapak sudah buat LA. Di sini Bapak sudah mengkategorikan sesuai dengan tes diagnostik yang awal sudah kita lakukan. Jadi nanti Bapak akan berikan di setiap kelompok ada LK yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pelajar masing-masing. Oke? Mengerjakannya silakan di tempat masing-masing. Dan jangan bingung, Pak, kok beda? Tidak apa-apa. Ya, memang LK-nya berbeda. Silakan. Alat tulisnya boleh dikeluarkan. Ya, silakan. Nah. Ditanyakan ini apa? Perbandingan pada Arman dan Dwi 4 dan berapa jumlah kakak mancing? Ini udah diketahui kan? Nah, berarti yang dicari kelereng masing-masing. Nah, kamu bisa lambangkan jadi variabel X nya misalkan untuk yang mana? Yang dicari Arman dulu. 4 Nah, semua berapa berarti? 4 tambah 5 6 dikali 2. Nah, ini untuk jadi apa? Aman. X sama dengan X. Variabel X itu untuk yang depan. Ini lagi loh. Disederhanakan 14 berbanding 16. Cari KPK-nya. Cari KPK-nya. Jadi hitung jumlah yang mineral ada berapa? Hitung coba. 1. Hah? Ada? Tulis. Ini apa? Air mineral. Terus ini yang biru berbanding ketikin. Ambilnya itu ada berapa? Sudah dilakukan di JC tepat atau belum? Oke. 14 berbanding 7. Ditulis keterangannya juga. 14 itu untuk apa? Air mineral. Tulis isinya. Air mineral. Oke. Berikutnya 7-nya untuk tumbler. Teman-teman boleh sambil koreksi punyanya masing-masing ya, yang sama dengan sampai nah disitu aja ya, nggak betul. Kelas 6 buka maju 15 siswa laki dan 20 perempuan. Perbandingan laki-laki dan perempuan. 15 banding 20.
Jelasin dulu. Oke, 15 dari mana ya? Jumlah siswa laki-laki. Oke, 20 Siswa perempuan. perbandingannya menjadi 15 kali Arman dan Dewi 4 banding. Jumlah kelereng masing-masing adalah. Oh, ini ditanyanya ada 2 pertanyaan nih. Dewi berapa? Arman berapa? Oke. Dan ini variabel X dan Y. Oke. Teman-teman boleh sambil dilihat pekerjaannya yang lembar di situ. Lihatin dulu dong. Oke. Berarti kelereng Arman berjumlah berapa? 8. Dan kelereng Budi berjumlah 1 lagi lah. Tanggung. Oke, 1 lagi guys. Gampang nih perbandingannya cuma 2 variabel. Berbanding 6. Ayo diketahui kok. Apa nilai ini? Ini nilai B-nya berapa? 20. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, baik. Itu presentasi dari teman kalian dari soal yang sudah kita diskusikan. Berikutnya tadi udah pusing, sekarang kita relax dulu. Boleh tangannya disimpan di atas paha supaya rileks badannya. Silakan semua tangannya di atas paha masing-masing. Silakan dilepas dulu lembar kerjanya semuanya. Berhenti dan letakkan kedua tangan di atas. Yang kedua, dengerin Bapak ya. Silakan tarik nafas dalam-dalam sambil merasakan udara yang masuk ke tubuh kita sebanyak 2 sampai 3 kali. Tarik nafas, keluarkan, rasakan perlahan-lahan supaya pikirannya lebih lagi. Keluarkan kembali. Step berikutnya, rasain di tubuh kita setelah kita melakukan tadi apa yang dirasakan kalian. Supaya tubuh kita menjadi lebih rileks dan lebih. Dan yang berikutnya, supaya tujuannya pikiran kita menjadi lebih jernih dan Pak, tadi ada yang belum paham. Tidak apa-apa. Nanti kita akan diskusi kembali. Ada program remedial, ada pengayaan buat teman-teman. Bisa bantu teman-teman yang belum paham. Baik. Oke. How do you feel? Bagaimana perasaan kalian? Pasti macam-macam nih. Ini Bapak udah membuat 4 klasifikasi emoji. 1 senang, 2 kecewa, 3 sedih, dan 4 marah. Ada yang merasa nomor 4? Gak ada? Bentar deh, ada yang marah-marah ya? Itu marah? Gak apa-apa, jujur aja. Oh, saya lagi marah karena gak dikasih uang sama mama mungkin kan? Ada? Nomor 4? Oke.
Ada ya? Alhamdulillah. Apakah ada yang nomor 3? Gak ada. Oh, ini kan SD ya, ada yang galau nih. Wah. Nomor 2. Ini kecewa. Aduh, tadi saya kurang konsentrasi sepertinya menyimaknya. Atau karena semalam begadang, ngantuk, jadi nggak fokus. Ada? Faza kecewa. Kenapa Faza kecewanya? Bisa kita sharing dengan teman-teman? Hah? Oh enggak? Enggak. Ya? Berarti semuanya nomor 1? Ya. Betul? Oke ya? Hatinya yang merasa senang, ajukan tangannya. Oke, semoga apapun yang kita lakukan, kita bisa membuat hati ini menjadi oke. Kesimpulannya, tadi kita udah belajar tentang rasio atau perbandingan. Berarti apa? Baca bersama-sama ya. Perbandingan adalah Proses membandingkan nilai atau besaran dari dua atau lebih dan dinyatakan dalam bentuk paling kecil atau sederhana. Jadi yang dinyatakan dalam bentuk paling kecil atau sederhana. Dari tadi kalian sudah coba juga pembelajarannya. Ini nanti tadi Bapak ada yang terlupa. Kita sudah mempunyai kesepakatan kelas ya? Oke. Ada yang hafal kesepakatan kelas kita? Saling menghormati. Saling menghormati. Dari tadi kita belajar, sudahkah kita menjaga kebersihan kelas kita? Ada sampah? Tidak ada sampah ya. Terus, apakah sudah bisa patuh? Ya. Kalau tadi banyak yang kebelet, nggak apa-apa. Kalau ditahan malah menjadi sakit. Tapi usahakan nanti biar lebih konsentrasi. Apakah tadi menjawab emojinya jujur? Jujur ya. Oke. Saling menghormati. Saling menghormati dari apa yang tadi sudah teman-temannya mencoba ke depan, kita saling menghormati dan saling menghargai. Oke. Ada yang mau memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini? Refleksi itu apa sih yang kalian rasakan atau yang kalian dapat dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh. Yang bisa memberikan pendapatnya Bapak kasih dulu. Ya. Oh, nggak main rewet-rewet. Nah, silakan. Apa yang ingin kamu bicarakan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Oke, apa? Gimana? Gak apa-apa, belajar mengemukakan pendapat. Mengemukakan pendapat itu gak ada yang salah, betul kan? Oke. Oke, apa gimana? Oke, terus? Belajar rasio. Alia, boleh tambahkan ya? Terus? Ya. Jangan masalah, betul. Ada lagi? Oke, mungkin laki-lakinya nih udah perempuan laki-lakinya? Ya? Oke, ya. Tadi kita di awal sudah konsentrasi dengan kopi, kita nyanyi, terus baru masuk rumah. Yang sudah disampaikan teman kamu sudah bagus sekali, ya. Jadi tadi kita udah belajar tentang rasio. Oke, ambil dulu, nanti Bapak lupa. Silakan Elva dan Alva.
Alhamdulillah kita sudah ada di akhir pembelajaran hari ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya materi kita adalah pembukaan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pembukaan. Oke, terakhir ada quotes. Baca bersama-sama. Hidup ibarat Untuk mendapatkan hasil maksimal, kamu harus tahu bagaimana mengubah hal negatif menjadi positif. mengubah hal negatif menjadi oke. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Hamim. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bapak Hamim? Alhamdulillah. Iya Bapak Hamim, bagaimana nih setelah kemarin kita di hari Selasa ya sudah melakukan observasi kelas dengan teknik coaching, bagaimana kesan dan mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Setelah sudah melakukan pembelajaran dengan coaching, alhamdulillah menurut saya ada peningkatan karena banyak murid-murid yang dulunya masih Kita ingat lagi ya tujuan awal ketika Bapak melakukan observasi ke saya menyampaikan tujuannya ingin meningkatkan minat belajar anak ya Pak ya, terutama dalam pembelajaran matematika. Ya. Lalu Pak, saya juga melihat ketika pas observasi kemarin ini saya melihat murid-murid Bapak tuh sudah antusias, sudah mulai merasa tertarik dengan pembelajaran matematika. Mungkin juga karena pembelajaran interaktif yang Bapak lakukan menarik bagi diri mereka, ya Pak ya. Nah Bapak, selama pengamatan saya ini, bolehkah saya menyampaikan beberapa satu dua lain hal yang bisa menjadi peningkatan buat diri Bapak? silakan ibu itu bisa malah saya tunggu-tunggu supaya evaluasi dalam kegiatan pembelajaran. Iya, baik Pak. Mungkin Bapak ketika observasi kemarin agak terlupa atau mungkin karena grogi ya dilihat oleh observer atau oleh coach ketika kita coaching kemarin pas observasi. Yang pertama itu sedikit Bapak punten masukan ketika menyampaikan kesepakatan kelas ya Pak ya. Bapak di kegiatan awal sempat lupa. Iya, sempat tidak menyampaikan kesepakatan kelas di awal, tapi alhamdulillah ketika menyimpulkan pembelajaran Bapak mengingatkan kembali kesepakatan kelas walaupun ada di akhir. Itu poin pertama kali ya Pak ya yang bisa menjadi catatan saya. Lalu untuk poin keduanya nih Bapak nih, ketika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang KSE itu alangkah lebih baiknya ketika di awal pembelajaran juga Bapak menyampaikan dulu atau menanyakan dulu bagaimana perasaannya. Nah kemarin ketika kita observasi itu saya belum terlihat, tapi di akhir pembelajaran Bapak melaksanakan itu. Karena dengan kita menanyakan perasaan anak di awal dulu dan di akhir pembelajaran juga kita menanyakan bagaimana perasaan anak, itu bisa jadi refleksi dan tindak lanjut buat kita. Ya, lalu mungkin ada tiga nih Pak nih, mohon maaf nih. Sama seperti yang udah Bapak lampirkan modul ajaran berdiferensiasi dengan KSE juga untuk teknik stopnya atau mindfulness-nya dengan teknik stop itu Bapak dilakukan di menuju akhir pembelajaran ketika anak selesai presentasi. Nah lebih baiknya alangkah lebih tepatnya mindfulness itu kan bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi anak. Nah itu bisa dilakukan di awal pembelajaran. Itu Pak, mungkin itu tiga catatan yang dari saya. Kira-kira bagaimana menurut Bapak mengenai masukan yang saya sampaikan?
sebelumnya terima kasih banyak Ibu dari ketiga tadi, sungguh sangat membantu saya dalam merefleksi diri saya terkait pelajaran kemarin, karena terkadang tadi itu penyakit manusia lupa, ada beberapa yang tadinya harus di awal ya terlewat, terus ada yang juga memang lupa diingatkan. Nah, mungkin itu jadi bahan saya untuk pembelajaran berikutnya akan saya tingkatkan kembali dalam pembelajaran. Iya, terima kasih ya untuk pesannya. Lalu mungkin sedikit saja ya Pak ya, kalau dalam pembelajaran diferensiasi itu kan kita punya diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Kalau diferensiasi konten itu sumber belajar awal setiap anak berbeda-beda berdasarkan bisa menanya, gaya belajarnya Bapak sudah menerapkan. Walaupun di dalam observasi itu baru dua ya Pak ya, dua diferensiasi konten yang dilakukan, dan di akhir pembelajarannya juga ada dua diferensiasi produk. Iya, Bapak itu sudah sangat bagus sekali. Jadi pembelajaran kita benar-benar berpihak pada murid. Ya, jadi murid bisa menentukan gaya belajarnya sendiri, bisa menentukan proses pembelajarannya seperti itu. Ya, selain itu untuk masukan yang tadi saya sampaikan 3 itu, mungkin Bapak bisa menyusun sebuah rencana perbaikan Pak. Ya, rencana perbaikan pembelajarannya itu bisa berdasarkan pengamatan saya atau nanti berdasarkan refleksi dari diri Bapak. Seperti itu Bapak ya. Saya juga berharap nih Pak nih nanti di pembelajaran selanjutnya akan jauh lebih efektif lagi dalam pembelajaran di kelas, baik itu menggunakan diferensiasi ataupun mindfulness KSD. Seperti itu Pak. Bagaimana untuk tujuan Bapak kemarin di Pasca, kira-kira sudah tercapai atau belum menurut Bapak? Saya secara garis besar sudah tercapai, mungkin hanya belum maksimal terkait ada beberapa poin yang tadi memang belum tercapai. Tapi untuk secara garis besar dan skala yang ingin target kemarin saya capai di poin 8, alhamdulillah berdasarkan evaluasi kemarin. Alhamdulillah, waktu itu Bapak berencana ada di skala angka 8 ya. Untuk penerapan, alhamdulillah menurut Bapak sudah tercapai di angka 8. Semoga nanti di pembelajaran selanjutnya meningkat ke angka 9 ataupun 10. Baik Pak, untuk tindak lanjutnya nih Pak, saya mau bertanya Pak mengenai lembar rencana pengembangan dirinya Bapak nih. Kira-kira dari hasil observasi kita kemarin, itu ada nggak rencana yang akan Bapak lakukan untuk pengembangan diri Bapak sendiri? Sambil kita tulis ya. Ya. Kira-kira untuk aktivitas pengembangan itu apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin rencana kedepannya terkait pengembangan diri saya akan lebih sering aktif Oke. tentang sistem metode dan model pembelajaran. Terus juga saya sering akan melihat di PMM karena banyak hasil nyata video-video dari teman-teman yang menjadi
terus tesnya ya. Iya betul, ukuran keberhasilannya dari hasil pre-tes dan post-tes anak ya. Oke. Lalu Pak, kira-kira nih Pak, jika Bapak ingin meningkatkan pembelajaran untuk meningkatkan minat anak tuh dukungannya macam apa? Baik dari orang, mungkin kebijakan aturan atau dari sekolah ataupun dari anak kira-kira apa aja? Kalau kita bicara dengan minat anak secara universal mungkin banyak ya Bu. Apa aja tuh? Ya pastinya dukungan yang ada dari sarana dan Oke, sarana prasarana. dari stakeholder sekolah, Iya, tentunya pimpinan, terus saya sendiri sebagai gurunya, ya. terus dengan Sumber belajar mungkin belajarnya. ya. Jadi pendukungnya itu pasti dengan sumber belajar yang bervariasi. Lalu Pak, untuk waktunya nih Pak, kira-kira sekarang kan sudah di bulan September ya Pak, kira-kira Bapak kapan nih Bapak akan melakukan lebih sering mengikuti praktik baik dan pembelajaran? Apakah di bulan September ini juga atau bulan depan atau kapan nih Pak? Kalau di sekarang ada beberapa teman-teman yang memang sudah ada Ya. sekolah sendiri juga ada dan di Ubus biasanya ada pertemuannya di setiap minggu. Mungkin saya akan lebih sering lagi mengikuti pertemuan di setiap minggunya dan memang kalaupun ada yang lebih jadwal dan saya bisa mungkin saya lebih sering lagi bukan hanya per minggu. Oh gitu. Berarti setiap minggu ya Bapak mulai mengikuti praktik baik, yaitu dimulai dari September ya Pak ya. Lalu kalau untuk belajar dan bukti karir memang juga sama mau dimulai dari September. Ya betul. September ya. Ini sudah saya catat lembar dari rencana pengembangan diri Bapak Amin. Di sini kita sepakati bersama ya Pak, hari Kamis tanggal 12 September. Di sini nanti Bapak tolong tanda tangan dulu. Juga saya tanda tangan ya Pak ya di sini. Dan juga ada format pasca ya Pak ya. Catatan dari refleksi Bapak tadi selama kita pasca Pak, kira-kira apa yang menjadi catatan pada diri Bapak selama proses pasca kita sekarang? Catatannya seperti apa Pak? Sama tadi sudah Proses yang dilakukan. barusan ya. Yang pertama pastinya saya bisa mengetahui kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Lalu yang kedua, untuk kedepannya saya bisa menentukan apa yang ingin saya lakukan terkait perbaikan dari pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Berarti melakukan tadi apa rencana perbaikan ya. Dari topik percakapan kita, bagaimana menurut Bapak, apakah yang saya sampaikan sudah sesuai atau cukup jelas? Terus
menerapkan. Good. Ya, walaupun memang urutannya nggak sama, ya kan, tapi minimal sudah menerapkan. Dan kalau sekali kami nanti bapak buat lagi di kelas seperti itu udah sama dengan muslimah, ya kan? Ya, ya. Jadi juga melakukan ini sebuah salah. Ini saya tulis semua ini, setelah saya tonton videonya ya. Dan supaya saya juga bisa melihat Bu Lina apa yang dia mati sama Bu Lina benar nggak gitu. Jadi saya juga nonton, nah, sudah Bu Lina juga sudah benar-benar apa yang sudah kita lakukan dengan Bu Lina sudah lebih bagus dengan dia mengobservasi rekan sejawatnya, ya kan? Saya mengobservasi Bu Lina, malah antara Bu Lina dengan rekan sejawatnya lebih bagus melihat video. Ya ampun. Coba nanti bedakan nanti Bu Lina. Waktu saya observasi Ibu Lina seperti apa, terus rekan sejawatnya seperti apa, ya kan? Luar biasa ya. Berarti Bu Lina sudah berhasil. Semua karena bimbingan ibu. Dengan apa yang dilakukan dengan Bu Lina lebih bagus lagi dengan rekan sejawat itu berhasil. Ya, Semoga benar jadi pembiasaan, jadi habit ya Bu Saskia. Jadi Iya. pelajaran kita seperti itu terus pahamin. iya, mungkin ya yang bisa saya kasih masukan. Ada juga tadi apa yang menjadi masukan di pasca observasi dan di pengembangan diri juga sudah sesuai dengan apa yang benar-benar menjadi perbedaan-perbedaan ke depannya sebenarnya. Terima kasih Pak. Pahami. Terima kasih. Sudah membantu dan mengikuti proses coaching ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat. Amin. Pasti bermanfaat terutama di kelas ini. Iya. Baik, ya terima kasih ya Pak. Sama-sama. Alvin, ya.